Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang persyaratan untuk penerimaan peserta didik baru ke SMA Negeri 1 Singaparna pada tahun pelajaran 2023-2024. Ya. Pada video kali ini yaitu tentang persyaratan calon peserta didik yang akan masuk tentunya ke SMA Negeri 1 Singaparna. Ya, ini perlu para calon peserta didik perlu diketahui. Ya. Tentunya ini yang pertama itu lulus dari sekolah asal, ya, baik dari SMP maupun MTS atau sederajat. Ya. Kemudian juga peserta didik itu lulus ujian kesetaraan program paket P pada tahun berjalan dan juga tahun sebelumnya. Kemudian juga CPD atau calon peserta didik itu wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Itu biasanya calon peserta didik baru kelas 10 di SMA Negeri 1 Singaparna itu berusia paling tinggi pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, tentunya tahun 2023. Ini perlu diketahui. Berikutnya persyaratan usia ini tidak berlaku, dikecualikan untuk pendidikan khusus, kemudian juga layanan khusus dan juga yang berada di tempat terpencil. Untuk persyaratan dokumen, pada PPDB di SMA 1 Singaparna seperti tahun-tahun sebelumnya, ini yang umum antara lain CPD atau calon peserta didik itu sudah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus, atau kartu peserta ujian sekolah. Tentunya ini sudah biasa, kalaupun ijazah belum terbit, belum diterima, dapat menggunakan surat keterangan lulus. Kemudian juga ada akta kelahiran atau surat keterangan lahir, Kemudian kakak atau kartu keluarga ini tentunya minimal 1 tahun, nanti akan dijelaskan. Kemudian ada yang melalui jalur prestasi rapot, itu tentunya nanti harus mengupload rapot dari semester 1 sampai dengan 5, yaitu nilai pengetahuannya saja. Dan juga ada surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Ini semuanya nanti akan dipoto atau di-scan aslinya dan diunggah atau diupload ke website PPDB. Kemudian yang secara khusus, tentunya CPD harus memiliki kartu program penanganan kemiskinan. Ini bagi mereka yang mendaftar pada jalur afirmasi KETM atau keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian adanya surat tugas orang tua, ini bagi calon peserta didik yang mendaftar pada jalur afirmasi, pada jalur tentang perpindahan tugas orang tua ataupun anak guru. Kemudian juga ini bagi calon peserta didik yang mendaftar jalur afirmasi khususnya tentang kondisi tertentu, ini maka harus memiliki surat keputusan satuan tugas COVID. Ini juga nanti harus diuploadkan atau diunggah ke website PPDB bagi calon peserta didik yang memang mendaftar melalui jalur afirmasi kondisi tertentu. Kemudian memiliki surat keterangan domisili dari RT atau RW, ini tentu bagi afirmasi korban bencana alam, ataupun bencana dan sebagainya. Berikutnya bagi mereka calon peserta didik yang mendaftar pada jalur prestasi kejuaraan, ini harus memiliki piagam dan dokumentasi prestasi. Itu maksimal 5 tahun dan minimal 6 bulan. Ini maksimal 5 tahun dan minimal 6 bulan. Ini harus diperhatikan juga. Ini beberapa persyaratan untuk dokumen yang akan diupload oleh calon peserta didik ataupun oleh sekolah asalnya, oleh operator. Berikutnya untuk kakak yang tadi dijelaskan, untuk kakak kan ini minimal 1 tahun. Nah, identitas kakak, kakak yang belum 1 tahun, atau penerbitan kakak baru
karena perubahan anggota keluarga, itu misalkan meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota, ini dapat melampirkan surat keterangan dari RT atau RW atau kelurahan yang menerangkan bahwa lamanya berdomisili ya. Jadi khusus bagi kakak yang belum 1 tahun ya, maka harus ada surat keterangan ya dari kelurahan atau RT RW yang menerangkan lamanya berdomisili di tempat tersebut ya. Nah, berikutnya untuk kakak yang memang menerangkan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 tahun ya, ini memenuhi kesesuaian antara kota atau kabupaten pada keluarga, pada kartu keluarga dan sekolah asal pada saat kelas 9 ya. Kemudian juga berada pada daerah irisan atau berbatasan sekolah asal pada saat kelas 9. Kemudian dibuktikan dengan alamat domisili calon peserta didik pada buku rapot. Dan ketentuan nomor 1 sampai nomor 3 ini ya, nomor 1 sampai dengan nomor 3 hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik lulusan tahun 2023 ya. Tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon peserta didik yang berasal dari SMP atau MTS atau boarding school ya. Ini tidak berlaku aturan tersebut. Jadi 1 sampai nomor 1, 2, 3 itu khusus untuk calon peserta didik pada lulusan tahun 2023. Berikutnya untuk persyaratan lain ada dokumen surat tanggung jawab mutlak ya, atau ST surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas orang tua ya. Ini juga untuk formatnya dapat di-download ya pada website PPDB ya. Ini yang menyatakan data calon peserta didik asli dan bersedia dikenakan jika terbukti ada pemalsuan ya. Kemudian ada format surat tanggung jawab mutlak, itu tadi dapat diunduh ya pada website PPDB Jawa Barat tersebut. Kemudian ini harus dibubuhi materai dan ditandatangani oleh orang tua. Nah, ini harus diperhatikan untuk surat tanggung jawab mutlak, biasanya disebut juga SPTJM ya, atau fakta integritas dari orang tua ya. Nah, kemudian persyaratan bagi calon peserta didik yang mendaftar pada jalur afirmasi KETM ya, tentunya tadi sudah disebutkan juga memiliki ya dokumen ketidakmampuan, diantaranya ada kartu PKH ya atau program keluarga harapan, kemudian juga ada KKS ya, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat atau KIS ya, KBS, kemudian ada KSM, kemudian ada KIP ya. Itu tentunya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya ini. Kemudian juga bagi pemilik kartu Indonesia Sehat ini melampirkan kartu keluarga sejahtera atau KKS ya. Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, ini dapat membuktikan ketidakmampuannya dengan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS atau data non DTKS ya. Atau ini melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM ya, dengan menyertakan surat berita acara dari kelurahan tentang warga masyarakat yang memang layak diajukan untuk DTKS dinas sosial tersebut. Ini berdasarkan hasil musyawarah kelurahan atau data usulan terakhir keluarga ekonomi tidak mampu dari kelurahan. Jadi harus ada SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ya. Berikutnya untuk bagi calon peserta didik yang mendaftar ya melalui jalur perpindahan tugas orang tua ya, atau wali ya atau anak guru, ini memiliki surat penugasan ya tentunya untuk perpindahan orang tua atau wali. Titik mangsa perpindahan paling lama ini 3 tahun ya. Kemudian diterbitkan oleh instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang memberikan tugas. Perpindahan tugas orang tua atau wali itu hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota. Ya. Perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahannya lebih dari 6 km. Ini harus
perhatikan ya, bagi calon peserta didik melalui yang daftar melalui jalur perpindahan orang tua, perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian persyaratan bagi lulusan dari luar negeri ya, jika ada ini calon peserta didik yang akan mendaftar di kelas 10 ya, berasal dari luar negeri ya, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar ya, tentunya nanti disampaikan pada Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan menengah ya. Kemudian juga yang membidangi pendidikan vokasi calon peserta didik baru ini untuk SMK ya. Nah, ini untuk SMK, ini khusus untuk SMA yang A ini ya. Ini khusus bagi mereka calon peserta didik baru kelas 10 yang berasal dari luar negeri. Kemudian persyaratan peserta didik yang non formal dan informal juga ini perlu diketahui ya. Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal itu dapat diterima ya di SMA ya. Harus memiliki ijazah kesetaraan program paket B dan juga lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA. Ini jika memang ada ya yang mendaftar dari calon peserta didik itu yang berasal dari pendidikan non formal dan juga informal. Berikutnya ini tentang kriteria prestasi kejuaraan ya, atau jalur prestasi yang melalui prestasi kejuaraan. Ini tentunya ada beberapa kriterianya berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek ya, atau Kemenag ini ya. Kemudian juga diperhitungkan ya salah satu jenis prestasi atau cabang atau bidang dari kejuaraan yang diperoleh. Diutamakan prestasi yang berjenjang. Diperoleh ini selama menjadi siswa SMP atau MTS atau sederajat paling lama 5 tahun ya. Jadi ini berlaku untuk piagamnya 5 tahun ya, paling cepat 6 bulan pada saat kalian calon peserta didik itu mendaftar di PPDB Jabar. Kejuaraan diselenggarakan oleh instansi atau tingkat kabupaten, kota atau provinsi ataupun nasional yang tentu ditetapkan sebagai agenda pemerintah ya. Nah ini ya. Kemudian kejuaraan tingkat internasional juga yang tentunya dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional ya. Nah ini perlu diperhatikan bagi mereka CPD yang mendaftar jalur prestasi kejuaraan dengan dokumen ya atau bukti fisiknya. Biasanya nanti yang asli itu scan dan diuploadkan ya ke website PPDB Jabar tersebut. Ini yang perlu diketahui ya. Kemudian kejuaraan secara daring juga online ya, tentunya bagi kejuaraan internasional yang diselenggarakan secara daring dan tidak memiliki surat keterangan dari kementerian terkait, wajib mengunggah atau upload alamat website atau screenshot ya yang memuat informasi pendaftaran atau informasi kejuaraan atau informasi yang relevan. Berikutnya untuk kategori prestasi kejuaraan itu dapat diperoleh dari berbagai perlombaan ya, ini yang tentunya diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ataupun oleh Kemenag ya. Nah, di antaranya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya. Ini yang pertama OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Kemudian juga ada O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, atau FLS 2N ya. Kemudian juga ada Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional. Kemudian juga ada kuis Ki Hajar ya, lomba motivasi belajar mandiri, lomba karya jurnalistik ya, lomba cipta puisi, kemudian cipta lagu, melukis dan juga membatik. Ini yang akan sebagai kategori ya prestasi kejuaraan yang diperoleh dari berbagai perlombaan yang tentunya diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian yang diselenggarakan ya di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu biasanya ada sains, kemudian teknologi tepat guna, seni budaya, kemudian olahraga, pramukaan ya, keagamaan.
bela negara, kemudian ada PMR, dan juga literasi ya. Termasuk juga ada bahasa, termasuk contohnya ada debat bahasa Indonesia ataupun bahasa asing ya, atau bahasa Inggris biasanya ya. Ini kategori untuk prestasi kejuaraan yang diperoleh tapi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Yang berikutnya prestasi kejuaraan ya, ini didasarkan atau diperoleh dari hasil tingkat internasional, nasional, atau provinsi dan atau kabupaten atau kota ya. Tentunya kriterianya untuk juara internasional ya, misalkan di Asia 1, 2, 3 dan juara nasional 1 itu dapat diterima, langsung dapat diterima ya, ini langsung dapat diterima ya, kalau memang ada calon siswa yang memiliki prestasi kejuaraan internasional ya, juara 1, 2, 3 atau juara nasional 1 ya, ini langsung diterima. Selain kejuaraan internasional ya, Asia 1, 2, 3 dan juga nasional 1 diberikan acuan persekoran ya. Tentunya ini nanti akan dijelaskan tentang persekorannya ya, untuk kejuaraan dan juga untuk nilai rapot tentunya nanti. Nah, berikutnya untuk prestasi literasi ya, literasi ini tadi ya, misalkan prestasi literasi West Java Leaders atau Reading Challenge ya. Ini berupa piagam penghargaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya. Ini tentu akan diberi skor tertentu juga ya, melalui piagamnya. Prestasi di bidang agama ya, bidang agama Islam tentunya ini ada Hafiz Quran ya, kemudian ada MTQ, kasidah, nasyid, dakwah dan sebagainya ya. Untuk yang non Islam ini ada lagu rohani darinya serta agama yang lain, tentunya ada ketentuan khusus ya, dan juga ada sertifikat khususnya. Kemudian prestasi yang lain kejuaraan tentang paskibra ya, ini diantaranya dapat berupa kejuaraan bergu nih ya, seperti lomba formasi pengibaran bendera atau LFPB ya, kemudian ketangkasan berbaris LKBB ya. Pensekorannya ya nanti akan juga dijelaskan terpisah pada video yang lain ya. Ini tentunya mengikuti ketentuan ya, sebagian nanti terlampir juga ya. Kemudian juga tentu harus memiliki sertifikat atau piagam ya, sebagai bukti dari kejuaraan tersebut ya. Berikutnya untuk prestasi kepramukaan ya. Setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga atau Kementerian Pendidikan Agama ya. Ini dengan persekorannya ya. Untuk prestasi pramuka penggalang Garuda ini bisa melampirkan surat keterangan dan fotokopi atau sertifikat atau piagam pramuka Garuda yang telah dilegalisir ya. Ini tentunya nih oleh kuartir daerah ataupun kuartir cabang. Untuk juara 1, 2, 3 lomba tingkat ya, 5 atau nasional yang melampirkan naskah kejuaraan juga sama ya. Kemudian prestasi kegiatan nasional misalkan Jambore Dunia, Jambore ASEAN, dan juga partisipasi kegiatan nasional, Jambore Nasional itu juga melampirkan surat tugas atau rekomendasi keikutsertaan, dan tentunya ada fotokopi sertifikat atau piagam ya, prestasi kegiatan internasional tersebut. Ini khusus untuk pramukaan. Jadi masih masuk pada prestasi kejuaraan ya. Tentunya yang bisa diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh di luar ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini masih berlanjut ya, ini untuk prestasi kepramukaannya ya. Ini tingkat provinsi ya, juga tetap harus ada SK kejuaraan dan fotokopi sertifikat ya, semuanya harus ada nih. Kemudian juga lomba tingkat kabupaten kota itu juga melampirkan SK kejuaraan dan fotokopi sertifikat ya, atau lomba tingkat ya, kabupaten atau kota. Oke, itu barangkali yang dapat disampaikan pada video tentang persyaratan ya dari PPDB ini ya, dari setiap jalur ya.
pada video berikut nanti akan dijelaskan itu tentang penskoran ya dari setiap jalur PPDB yang diikuti atau diambil oleh calon peserta didik baru yang memang mendaftar ke SMA Negeri 1 Singaparna ini ya. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.